menyatakan pujian kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi.
di tempat ini Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan pujian syukur kami. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan hari ini di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin saudara. Bagaimana kabar saudara hari-hari ini? Wah. Luar biasa. Yes, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita meninggikan namanya lebih lagi hari ini. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya Kau milikku di sini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan Kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. selamanya Haleluya, Yesus. selamanya Yesus. selamanya Amin. selamanya amin haleluya selamanya Amin. Haleluya. Kau Tuhan Allah sumber kuat kami sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Mari kita serukan nama Tuhan dari utara sampai selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah lembah
Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, Dia berkuasa, Allahku dahsyat. Mari tinggikan namanya, Allahku dahsyat, Dia berkuasa, Allahku dahsyat. Mari tinggikan namanya, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat, saudara. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi, Yes. Tuhan. Karena hari ini kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Karena kita tahu Dia adalah Allah sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau dahsyat, Kau luar biasa di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
berikan hati kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, berikan kami telinga seorang murid, telinga yang siap mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan. Dan setiap perkataan-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami taruh di dalam hati kami Tuhan, dan boleh bertumbuh menghasilkan buah yang manis yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau memberikan sebagian harta kami Tuhan sebagai persembahan-Mu Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Kau yang berkati lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. Down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh memuji, membesarkan namamu. Dan sebentar pula kami boleh mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu bagi kami semua di pagi hari ini. Sungguh suatu pagi pertemuan yang indah bersama dengan Engkau ya Bapa, menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau. Pagi hari ini ya Bapa, kami siapkan hati, pikiran kami untuk hanya mendengarkan firman-Mu. Tidak melakukan apa-apa, tidak memikirkan hal-hal yang lain, tetapi sungguh menyimak apa yang hendak Engkau katakan kepada kami pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu Tuhan, lingkupi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan tidak keluar dari maksud dan rencana-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Mari kami persiapkan hati kami sebaik-baiknya bagi pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, setiap kita katakan, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Ada semangat untuk beribadah kepada Tuhan? Amin. Tetap setia kepada Tuhan, tetap setia beribadah apapun kondisinya, apapun perkataan orang, apapun yang terjadi, sedang terjadi di muka bumi ini, tetap hati kita berpaut kepada Tuhan. Amin. Tetap kita tidak meninggalkan jam-jam ibadah kita, tetap kita mau bersekutu dengan Tuhan. Terus mencari Tuhan karena waktunya sudah semakin dekat, saudara. Dan hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah tidak takut terhadap penganiaya. Hari-hari ini, ya bukan cuma hari-hari ini, saudara. Sejak 2000 tahun yang lalu, sejak abad ke-6, tatkala itu dimulailah penganiayaan terhadap orang-orang kudus Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen mula-mula. Ya, sejak abad ke-6. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang penganiaya atau aniaya, janganlah kita takut. Kita tidak perlu takut terhadap penganiayaan. Kita tidak perlu takut terhadap aniaya.
Ya, karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh, ya. Jadi saudara, pagi hari ini kalau kita juga dengar tema ini, kita dengar firman ini, pagi hari ini, janganlah kita menjadi takut. Ya, makanya dari awal Tuhan katakan tidak takut terhadap aniaya. Ya, kita buka dulu ayatnya di Matius 10. Kita mau baca sama-sama saudara, Matius 10. Kita baca dari ayat 26. Sudah semua? Yuk sama-sama kita baca. 1, saya undang bangkit berdiri, boleh? Ya. Kita sama-sama baca. Matius 10 dari mulai ayat 26, demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Silakan duduk saudara. Jadi perkataan ini dari mulai ayat 26, janganlah kita takut. Dikatakan dari mulai ayat 26, jadi janganlah kamu takut. Mari kita buka materi kita. Tadi saya cerita tentang abad ke-6 dimulai di mana gereja Tuhan mengalami aniaya yang pertama. Kenapa mereka dianiaya di abad ke-6? Setelah Yesus mati, gereja bertumbuh, rasul-rasul, umat Kristen makin berkembang. Tetapi kemudian di abad ke-6, sejak tahun 64, mulai terjadi aniaya terhadap orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Kenapa? Apakah mereka berbuat salah? Tidak. Tidak ada satu alasan pun yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen pada abad ke-6 itu bersalah. Yang terjadi adalah begini. Kota Roma terbakar. Anggaplah yang terbakar sekarang ceritanya satu kota di negara kita, terbakar. Yang bakar siapa? Abad ke-6 itu yang bakar kaisarnya sendiri, Nero. Nero membakar kota Roma tahun 64, dibakar. Tapi apa yang dilakukan? Mereka menyalahkan orang-orang Kristen yang melakukannya. Dianggap memberontak. Sehingga sejak saat itulah terjadi penganiayaan terhadap mereka, ditangkap ya tanpa perlu diadili. Pokoknya hari itu siapa yang jadi orang Kristen semua ditangkap. Inilah awal mula daripada aniaya terhadap umat-umat Tuhan. Ya. Itulah api pertama-tama yang disulut untuk menganiaya umat-umat Tuhan. Apa yang dilakukan? Mereka diumpankan kepada binatang, kepada singa, ditaruh di satu gelanggang. Kalau saudara nonton film Gladiator, ada satu gelanggang yang besar, ditaruh situ, ya. Kemudian singa-singa lapar dilepaskan. Mereka dimakan hidup-hidup. Bahkan dicabik-cabik oleh anjing-anjing, ya. Ditaruh di jalan, diikat, dan kemudian dibakar. Untuk apa? Untuk jadi lampu penerangan. Betapa sadisnya, betapa luar biasanya penganiayaan di awal itu. Ya. Itu bukan cuma terjadi di Roma saat itu. Di abad
di tahun 300 mulai Persia menguasai, mulai ekspansi kemana-mana. Kerajaan Persia ini pun terjadi, saudara. Ya, ditangkap, disiksa, dihukum. Ya, para pemberita Injil, para imam-imam ditangkap tanpa trial, ya. Satu desa orang-orang Kristen di wipe out, dibakar, dimusnahkan. Jadi kalau kita hari-hari ini melihat persekusi terhadap pelarangan-pelarangan orang Kristen beribadah, itu belum apa-apa, saudara. Baru cuma dilarang ibadah. Tapi begitu banyak orang Kristen sehingga takut untuk beribadah. Jangan-jangan nanti giliran gereja saya. Nanti jangan-jangan giliran saya. Ya. Jadi saudara, apa yang terjadi? Estimasi waktu Persia mulai membunuh, mulai menganiaya, lebih dari 16.000 orang meninggal, orang-orang Kristen. Waktu zaman Roma lebih dari 100.000. Dan ini terus terjadi. Abad ke-7, saudara, juga sama terjadi. Hal-hal yang sama, orang dipaksa meninggalkan imannya untuk memilih agama yang lain, untuk memilih agama yang baru. Kalau enggak mau menyangkal Yesus, harus bayar upati. Ya, abad ke-7, saudara. Kalau tidak dihukum mati. Banyak kebudayaan, banyak tempat-tempat di mana kota-kota yang dipenuhi orang Kristen dimusnahkan. Abad ke-7. Ini bukan cuma terjadi sampai di situ. Di Jepang juga sama. Kalau kita tahu zaman samurai itu ya cuma bawa senjatanya pedang. Nah, saat itu banyak misionaris datang untuk melayani di Jepang. Tapi sama. Ini periode yang dinamakan The Great Silence. Ya. Di mana dengan sunyi semua orang dibungkam. Orang-orang yang percaya kepada nama Yesus dibungkam. Orang Jepang sangat membenci kekristenan. Sampai hari ini juga demikian, saudara. Ya. Tidak peduli orang tua, suami, pria atau wanita, bahkan anak-anak pun, saudara. Saat mereka menyanyikan ibadah, saat mereka beribadah gini, mereka masuk dan membunuh semua orang. Ini terjadi di Jepang, saudara, pada abad 15. Ya. Yang mati periode itu kurang lebih 30.000 orang. Dieksekusi, dibakar hidup-hidup, ya. Ditenggelamkan. Saat itu iman adalah sesuatu yang iman kepada Yesus menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Saat itu kalau kita beriman kepada Yesus, hukumannya adalah mati. Tidak sampai di situ, abad 19 udah modern juga terjadi. Tatkala Ottoman Empire, Turki berkuasa, ya. Banyak orang-orang Kristen yang dibunuh secara sistematis. Mereka mengincar orang-orang Kristen. Bangsa-bangsa sekitar dibunuh, mereka dianiaya, ya, pria-prianya dipenggal,
wanita-wanitanya diperkosa dan dijual sebagai budak. Ini terjadi, saudara, pada masa abad 19. Bahkan bayi-bayi juga dibuang ke sungai-sungai. Dilemparkan ke sungai-sungai demikian saja. Imam-imam disalibkan di tempat-tempat umum, di aula-aula, di alun-alun, untuk dipertontonkan. Estimasi korban umat-umat Tuhan pada saat itu kurang lebih 1,5 juta orang-orang Armenia, 275.000 orang-orang Asyir, 350.000 orang-orang Yunani. Abad 19, saudara. Jadi totalnya kurang lebih 2,1 juta orang-orang Kristen mati syahid pada abad 19. Sampai hari ini bangsa Turki masih menolak peristiwa ini. Mereka tutup mulut. Terjadi pada abad 19, abad ke-20. Pada masa-masa komunis di Uni Soviet. Ya, hari ini kita cuma kenal Rusia, tapi beberapa puluh tahun ini, mungkin 30 tahun yang lalu masih kita kenal, orang-orang yang hidup cukup lama masih mengenal apa yang namanya Uni Soviet, betul? Ya, karena Uni Sovietnya bubar tahun 89, jadi ada perpecahan jadi Rusia sendiri. Tetapi saat itu Soviet masih kita kenal, dan ini pun terjadi. Hamba-hamba Tuhan, imam-imam ya ditangkap, dieksekut. Ya, gereja-gereja, monasteri-monasteri dibakar, ya. Bahkan orang-orang Kristen dibuang ke Siberia. Siberia itu kutub, saudara. Jadi dibuang ke hidup-hidup, dibuang ke kutub. Tidak ada apa-apa, cuma adanya dingin. Dan membiarkan mereka mati di sana membeku. Seluruh keluarga dibunuh. Ya, kalau tidak mau menyangkal Yesus, dibuang. Di Cina juga sama, saudara. Ini terjadi pada era yang sama. Pada zaman Maois China, ya, zaman Mao Zedong, ini juga terjadi. Ya, pendeta-pendeta dikubur hidup-hidup, ya. Alkitab dibakar, dilarang. Memuji Tuhan, pasti ditangkap. Jadi hingga hari ini banyak orang Kristen ya mungkin sudah terbuka, tapi era-era waktu itu mereka beribadah di basement-basement, ya, di terowongan-terowongan, ya, beribadahnya nyumpet-nyumpet. Sampai hari ini juga di North Korea, di Korea Utara masih demikian, saudara. Di China pun tidak sepenuhnya bebas, ya, bahkan masih sulit untuk mendapatkan Alkitab. Ya, orang-orang yang ditangkap tidak pernah bisa pulang ke rumah. Periode abad tahun 1917 sampai 1989. Ya, saya lahir 69. Jadi saya berumur 20 tahun, peristiwa ini masih terjadi, saudara, penganiayaan ini. 1,2 juta orang-orang Kristen meninggal, mati syahid. Ini bukan cuma terjadi waktu itu, dan hari-hari ini, saudara. Mungkin saudara kalau tidak banyak memperhatikan, mungkin tidak tahu di mana aja. Tetapi hari-hari ini masih terus terjadi di North Korea, di Korea Utara, ya.
Dan bahkan yang paling hari ini paling gencar adalah di Nigeria. Nigeria dahulu adalah bangsa yang memuji memuliakan Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Jadi zaman pembangunan Bait Allah zaman siapa? Si Raja Daud, Salomo. Bangsa-bangsa inilah yang mengirimkan kayu-kayu dari Afrika untuk pembangunan Bait Allah. Tetapi hari ini Nigeria menjadi bangsa yang sadistik. Mereka menganiaya tanpa tedeng aling-aling. Mereka datang kepada perkumpulan Kristen, pada gereja-gereja, pada keluarga-keluarga, dan membunuh orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Ini masih terjadi sampai hari ini. Ini bukan cuma sekedar cerita, tetapi inilah yang terjadi, aniaya yang terjadi kepada umat-umat Tuhan. Perlukah kita takut? Perlukah kita menjadi ciut? Sehingga kita meninggalkan iman kita, sehingga kita kehilangan iman kita. Apa yang saya sampaikan hari ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tetapi apa yang saya sampaikan hari ini sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Janganlah kita takut. Kita tidak perlu takut terhadap aniaya, kita tidak perlu takut terhadap penganiayaan. Jangan takut terhadap orang-orang yang menganiaya kita. Sebaliknya dengan berani berbicara di dalam terang. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang umat-umat Kristen, gereja Tuhan yang mula-mula. Kenapa mereka dieksekusi? Kenapa mereka dianiaya? Karena memberitakan nama Tuhan. Karena mereka hidup di dalam terang. Karena mereka memberitakan Injil keselamatan. Bahkan dikatakan memberitakan dari atap rumah. Mengikut Yesus bukan hanya melulu masalah perbuatan hari-hari ini, saudara. Tetapi juga harus menjadi satu kesaksian. Hari ini kita jadi orang Kristen bukan cuma melulu melakukan perbuatan baik. Hari ini kita jadi orang Kristen bukan melulu kalau hidup saya baik-baik aja. Saya baik sama orang, itu sudah cukup. Tidak, saudara. Kekristenan mula-mula mereka dianiaya karena mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya adalah pengikut Kristus. Oleh karena iman dan kesaksian mereka itulah mereka dianiaya. Hari ini banyak orang Kristen takut kepada aniaya. Itulah kenyataannya. Jadi semua orang Kristen berusaha untuk berbuat baik. Yang penting saya berbuat baik. Kalau saya berbuat baik, saya tidak apa-apa. Tetapi kita tidak boleh lupa. Kekristenan harus mengakui melalui mulutnya bahwa kekristenan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kekristenan adalah masalah hati yang percaya dan mulut yang mengaku. Tidak cukup cuma hatinya percaya. Aku percaya kepada Yesus. Jangan cukup kita mengakuinya di dalam hati, saya adalah pengikut Kristus, saya adalah milik Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mau menyatakannya, tidak pernah mau mempersaksikannya. Memperkatakan, mengakui dengan mulut itu adalah kesaksian kita. Bukan cuma dengan perbuatan baik. Perbuatan baik semua orang bisa. Mereka yang tidak mengenal Tuhan juga bisa berbuat baik. Apa bedanya? Kalau cuma kita mengandalkan saya berbuat baik, itu menandakan saya orang Kristen. Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan juga bisa berbuat baik. Tapi perkataan kita lah yang menentukan bahwa kita adalah juga
pengikut Kristus. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan surga, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Tuhan. Pelajaran tentang Petrus harusnya menjadi tolak ukur bagaimana seharusnya kita mengikut Tuhan. Tatkala Yesus ditangkap dan mereka melihat Petrus dan mereka berkata, ini dia salah satu muridnya. Wah, bukan. Saya tidak mengenal dia. Saya tidak mengenal dia. Saya tidak mengenal dia. Pengakuannya berbeda dengan apa yang dia alami. Hari ini banyak orang Kristen yang demikian, saudara. Hari ini orang Kristen cuma percaya di dalam hatinya bahwa saya pengikut Yesus. Tetapi tatkala diajak ke Black Owl, ngikut. Dia tidak mau mengatakan itu bukan tempat yang baik. Dia tidak mau mengatakan, saya ini milik Tuhan. Tubuh saya ini bait Tuhan. Saya selalu harus ada di tempat yang kudus. Tapi kalau ke Black Owl, hayu, ngikut. Perbuatan tidak menentukan. Dengan hati percaya dibenarkan. Tetapi dengan mulut orang mengaku, dia akan diselamatkan. Hari ini jangan karena kita takut kepada manusia sehingga kita tidak berani mengakui Tuhan di hadapan manusia. Ada ayatnya, saudara. Yesaya 51 ayat 12. Saudara catat aja. Next. Nah, kalau bagaimanakah pengakuan Yesus terhadap kita? Kita mungkin cuma percaya di dalam hati, tapi kita tidak pernah mau memberikan kesaksian hidup kita. Tidak pernah mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Bahwa saya adalah milik Tuhan. Nah, bagaimana hari ini? Kalau pengakuan Yesus terhadap kita, kalau kita cuma punya mental, kalau kita cuma punya percaya saja kepada Yesus, tapi tidak pernah mau mengakui. Kalau saya, suaminya Lita, saya cuma percaya di dalam hati saya, dia istri saya. Tapi saya tidak pernah mau mengakui ini di hadapan orang banyak. Bagaimana perasaan dia? Bagaimana perasaan istri saya? Demikian juga kita. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, kita percaya. Tetapi sekedar percaya saja. Kita tidak pernah mau mengakuinya di hadapan orang banyak. Pernahkah kita berpikir bagaimanakah sikap Tuhan terhadap orang-orang yang cuma percaya dan tidak pernah mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan? Jadi kalau kelak dia mau mengakui kita, bukankah hari ini seharusnya dengan tegas dan berani kita mau mengakui dia sebagai Tuhan kita? Di hadapan manusia, di depan banyak orang. Amin. Ataukah kita masih sembunyi-sembunyi aja jadi orang Kristen? Hari Minggu gak pernah mau bawa Alkitab karena takut dilihat tetangga, itu orang Kristen. Bawa Alkitab, bawa tas yang gede, disumpetin. Masihkah kita takut oleh karena aniaya? Aniayanya apa, saudara?
Belum secara fisik, baru ketakutan, baru ada yang di kepala kita. Baru yang ada di pikiran kita. Inilah aniaya yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa gelap. Secara langsung kepada kita. Jadi sebagai orang yang percaya, kita harus berani mengakui Tuhan. Apalagi orang-orang yang baru percaya, saudara. Bagi saudara yang baru mengenal Tuhan. Dari sejak mula, beranilah mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Beranilah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Begitu kita mengaku, kita akan diselamatkan dari orang-orang yang tidak percaya. Begitu kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan merebut kita. Tuhan memisahkan kita dari orang-orang yang tidak percaya. Kalau cuma melulu perbuatan baik, semua orang bisa melakukannya. Tetapi tatkala kita mengakui Dia adalah Yesus Tuhan, maka segenap saat itu juga kita dipisahkan dari orang-orang yang tidak percaya. Dan kita diselamatkan. Tapi seorang yang dianiaya, ya, oleh karena pikiran, karena ketakutannya, ya, oleh takutnya, oleh malunya sama tetangga, ya, orang yang dianiaya dan menyangkal Yesus, maka Tuhan Yesus juga akan menyangkalnya juga pada kedatangannya kembali. Jadi hari ini gereja Tuhan, saudara dan saya, kita harus berani mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Next, mengakui Tuhan di hadapan manusia. Mari kita buka Matius 10 ayat 32 sampai 33. Ya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di surga. Ada beberapa alasan, saudara, kenapa banyak orang Kristen ya tidak berani mengaku bahwa ia percaya Tuhan. Alasan pertama, bahwa tidak pernah mengaku dengan mulutnya, cukup dengan perbuatan baik. Ngerasa enggak perlu lah. Yang penting mah yang percaya, hati saya percaya. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak pernah mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi percaya kepada nama Yesus. Dari agama-agama lain percaya kepada nama Yesus. Saya percaya sama Yesus. Tadi firman Tuhan katakan apa? Hati yang percaya dia dibenarkan. Tetapi siapa yang mengaku dengan mulut, dia akan diselamatkan. Banyak orang di luar sana percaya kepada nama Yesus. Mereka tidak mau meninggalkan agamanya karena mereka takut. Mereka diancam. Nanti kalau murtad masuk neraka jahanam. Sehingga mereka percaya, tapi diam-diam. Tidak perlu ngaku dengan mulut, cukup dengan perbuatan baik. Yang kedua, jika aku mengaku dengan mulut, tetapi kemudian tidak lagi menjadi orang Kristen. Sekarang nih, kalau gue ngaku nih ya, ntar kalau gue gak jadi orang Kristen lagi gimana? Kan malu, ntar orang akan tertawain. Hari ini jadi orang Kristen. Tapi besok kalau gak jadi orang Kristen lagi gimana? Kalau enggak ikut Tuhan lagi gimana? Tada kalau udah stabil, kalau udah ikut Tuhannya nih ya, udah 20 tahun, kelihatannya udah mantep nih ya hati ya, baru dah mau ngaku. Saudara, tadi saya katakan, saat kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang yang baru percaya kepada Tuhan, mengakuilah
Mengakulah bahwa Yesus adalah Tuhan. Perkatakanlah, aku adalah pengikut Kristus. Aku adalah milik Tuhan. Karena sulit saudara kalau punya, menunggu kita stabil, nunggu kita harus imannya kuat dulu baru mau mengaku. Saudara sejak dari awal aja udah gak yakin. Apakah kemudian kita akan menunggu, sampai kapan kita menunggu? Dan tidak pernah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena pengakuan mulut kita itu penting di hadapan Tuhan. Ada orang tidak mau mengakui Tuhan karena takut kepada orang. Takut kepada aniaya. Takut nanti dipermalukan, takut nanti dipersekusi. Amsal mengatakan takut kepada orang mendatangkan jerat. Ketakutanlah yang menjadi jerat kita sehingga kita tidak mau mengakui Tuhan. Tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Walaupun hatinya percaya, tapi ketakutanlah yang menjadi jerat, yang mengikat kita seumur hidup kita. Percaya cuma sekedar dibenarkan di muka bumi ini. Tapi tidak mengakui Tuhan, tidak akan diselamatkan. Itu firman Tuhan, saudara. Karena malu, kita bisa malu mengakui Tuhan. Karena menjadi orang Kristen itu ngerasanya memalukan. Saya bingung, saudara. Menjadi orang Kristen memalukan. Saya tidak tahu apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya, orang tuanya, kakek neneknya. Ya mungkin agama lama yang membenci kekristenan. Mungkin tradisi lama yang menolak kekristenan. Sehingga kita akhirnya menjadi malu. Mungkin diajarkan dari kecil. Jangan jadi orang Kristen, malu-maluin. Tuh lihat tetangga ribut melulu. Ngomongnya jorok melulu. Ngomongnya kasar. Enggak uhau. Malu-maluin. Malu gue punya anak kayak lu. Mungkin itu diajarkan. Sehingga ada orang yang malu menjadi orang Kristen. Tetapi sesungguhnya malu kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Sesungguhnya malu kita sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang mengorbankan nyawa, dia yang mengorbankan hidupnya untuk menanggung segala malu kita. Ada orang Kristen yang tidak mau mengakui Tuhan karena mereka tamak akan kemuliaan dari manusia, melebihi kemuliaan dari Tuhan. Jadi mau jadi orang Kristen juga, tapi tidak mau meninggalkan dunia ini. Tidak mau meninggalkan kenikmatan dunia ini. Tidak mau meninggalkan roh duniawi ini. Tetap mau jadi orang Kristen. Tetap percaya. Mau Kristus tapi juga mau kemuliaan manusia. Baru-baru ini saya nggak mau ucapin namanya. Tapi baru-baru hari-hari, berapa hari ini, ada orang yang namanya Kristen, tetapi ditangkap karena korupsi. Ini contoh. Namanya Kristen, tapi ditangkap karena korupsi. Saya bacanya sampai malu, saudara. Saya pas baca namanya, aduh saya bilang ini orang Kristen namanya. Tapi ditangkap karena korupsi. Mau kemuliaan dunia, mau kemuliaan manusia. Next, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya.
anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tuhan datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi kenapa banyak orang tidak mau mengaku nama Yesus? Karena mungkin akan mendatangkan reaksi negatif dari sanak saudaranya. Mungkin saudara yang tadinya berasal dari agama yang lain, yang tidak lahir dari Kristen, tidak lahir dari sejak kecil Kristen. Mungkin agama lama kita, ya, tatkala kita mengakui Tuhan, mungkin kita mengalami aniaya melalui saudara-saudari kita, teman-teman kita, keluarga kita, family kita, paman kita, ya, oo kita, cici kita, adik kita, papa mama, ya. Bahkan juga dikucilkan. Ini adalah aniaya yang terjadi tatkala kita mengaku nama Yesus. Kalau cuma berbuat baik, saudara nggak akan pernah dianiaya. Karena itu cuma di dalam. Tapi kalau kita mulai mengaku, mulai menyaksikan bahwa saya adalah pengikut Yesus, saya adalah milik Tuhan, disitulah dimulai penganiayaan. Perlu takutkah kita, saudara? Kita perlu takut, saudara? Tidak perlu. Allah kita tadi kita nyanyikan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dahsyat Allah kita. Dia bukan pribadi yang main-main. Dia bukan seorang pemimpin yang hari ini berkata A, besok dia bilang lain. Dia adalah Allah yang tetap. Dia tetap Allah, perkataannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah akan berubah. Dia pemimpin yang tegas, dia pemimpin yang berani, dia pemimpin yang bertanggung jawab atas perkataannya. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mau taat sampai mati. Perkataannya ya dan amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Perlukah kita takut, saudara? Tidak perlu. Jadi bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Jadi kasih kita harus mutlak mengasihi Dia, memikul salib dan ikut Dia. Sebagaimana saudara dan saya dipanggil Tuhan. Sebagaimana Dia telah mengikuti kehendak Bapa. Lahir di dunia, mati di Golgota, dan naik ke surga. Dia memikul salibnya dengan setia. Dan maukah kita mengikuti Dia? Mengambil kehendak Allah dengan mengesampingkan diri sendiri dan hidup layak di hadapannya. Banyak orang takut pikul salib. Banyak orang Kristen menolak pikul salib karena mereka berkatakan salib itu penderitaan. Sesungguhnya memikul salib adalah memikul kematian Kristus. Kalau kita tidak mati, kalau Kristus tidak mati, tidak ada seorang pun yang selamat di muka bumi ini. Kalau tidak ada karya salib, tidak ada orang yang akan selamat di muka bumi ini. Justru karena kematian di kayu salib,
Sesungguhnya karena memikul salib, memikul kematian Tuhan. Gereja Tuhan harus memikul salib Tuhan sampai akhir. Saudara dan saya, umat-umat pilihan Tuhan, harus mengikuti Dia. Memikul salib setiap hari. Walaupun tidak mudah. Salib itu berat. Salib itu tidak mengenakan. Mungkin kita merasakan sengsara, ya. Mungkin kita merasakan penderitaan badani, ya. Tetapi memikul salib adalah satu kepastian. Tidak ada orang yang selamat kalau tidak mau memikul salib Tuhan. Tidak ada yang selamat kalau tidak mau memikul kematian Tuhan. Karena memikul kematian Tuhan, kita dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Salib menyatakan sukacita di dalam. Oleh karena salib ada sukacita di dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang dibebaskan, kita menjadi orang yang dimerdekakan. Kita diberi hidup yang baru, diberi roh yang baru, pikiran yang baru. Jadi tatkala kita mengenal Tuhan, tatkala kita dibaptis, kita dibangkitkan, kita menerima yang baru dari Tuhan. Tanpa salib kita tidak akan pernah ada sukacita dan damai sejahtera. Dan dari melalui salib kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Bisakah kita memuji memuliakan nama Tuhan tanpa kita memikul salib? Sulit. Orang yang tidak mau memikul salib tidak berjalan di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu orang yang memikul salib, orang yang sudah memikul salib, dia juga dapat menghiburkan orang lain. Karena dia juga mengalami bagaimana sulitnya, bagaimana menderita, bagaimana mati bagi Tuhan. Jadi tatkala kita melayani Tuhan, ya tatkala kita melayani jiwa-jiwa, tatkala kita melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bagaimanakah kita bisa bercerita kepada mereka betapa indahnya, betapa sukacitanya, betapa damai sejahteranya kita mengikuti Yesus tanpa kita pernah memikul salib. Jadi sekali lagi saudara, memikul salib adalah sesuatu yang pasti di dalam kekristenan. Memikul salib kematian Tuhan adalah keharusan bagi para pengikut Kristus. Bukan pilihan. Mungkin kita berpikir, nggak maulah mikul salib lah. Harus berdoa, harus baca firman, harus puasa, harus nyangkal diri. Banyak. Aduh itu menderita hidup begitu mah. Gue pengennya jadi orang Kristen yang cuma senang-senang. Pengennya jadi orang Kristen diberkati. Next. Rela kehilangan nyawa karena Tuhan. Beranikah kita relakah kita kehilangan nyawa oleh karena nama Tuhan? Sama seperti martir yang tadi saya ceritakan. Relakah kita? Matius 10 ayat 39 yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kok bisa begitu? Kan kalau kita pertahankan, kok bisa hilang nyawanya?
Enggak dong. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Kontradiktif. Kalau dipertahanin ada dong barangnya. Kalau nyawa saya pertahanin ada dong. Tapi kenapa dikatakan ia akan kehilangan nyawanya? Saya punya cincin. Kalau saya pertahanin, enggak hilang dong, ada tetap pada saya. Tapi kenapa dikatakan ia akan kehilangan? Next, mempertahankan nyawa dalam bahasa syuk, apalah bahasanya, tapi artinya jiwa, suke atau bacanya apa? Ialah membiarkan jiwa mendapat kenikmatan dan tidak menderita. Nah, artinya begini. Kalau kita mempertahankan nyawa, artinya kita membiarkan kenikmatan jiwa itu ada. Dan kita tidak mengalami penderitaan. Karena kita mempertahankan nyawa kita. Jadi kalau saya tidak mengakui Tuhan, kalau saya sekedar percaya, percaya di dalam hati, artinya kita sedang mempertahankan nyawa kita. Enggak akan ada orang yang jahat sama kita kalau kita berbuat baik. Kalau kita hidupnya adem-adem aja. Ntar kalau ngaku, orang tahu lu. Lu orang Kristen. Dimusuhin lu. Udah, jangan ngaku. Diem-diem aja. Pertahanin aja. Enggak akan menderita. Tapi kalau ngaku, keluar juga ntar jadi takut. Ntar juga jadi malu. Pertahankan saja nyawa kita. Kita nggak akan ngalami apa-apa. Makanya jadi orang Kristen mah diem-diem aja. Kalau ketahuan nanti banyak orang tahu kita jadi orang Kristen, kita mau apa-apa susah. Ya enggak? Kalau lihat aja di KTP. Tulisnya Kristen. Ngurus apa-apa dipersulit enggak? Ngurus gereja aja sulit izinnya. Karena apa? Mengaku nama Yesus. Tapi kalau kita mempertahankan, kita akan mendapat kenikmatan, gak diapa-apain orang. Enak, itu tenang-tenang. Ya enggak? Kita akan menderita. Kehilangan nyawa ialah membuat jiwa kita menderita kehilangan kenikmatannya. Jadi kalau kita mau mengaku nama Yesus, hilang kenikmatannya. Artinya jika hari ini jiwa kita mendapat kenikmatan, maka akan membuat jiwa kehilangan kenikmatannya di masa akan datang. Demikian juga sebaliknya. Kalau hari ini kita cuma mau mencari kenikmatan, mau cari aman sendiri, tidak mau menderita bagi nama Yesus, maka kita akan kehilangan jiwa kita di masa yang akan datang. Kita tidak pernah mau mengakui, kita akan kehilangan keselamatan kita di masa yang akan datang. Barang siapa tidak mau mengakui aku di hadapan manusia, kata Tuhan, aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga.
Demikian juga sebaliknya. Mempertahankan jiwa berarti memperhatikan, mengejar kesenangan jiwa. Khususnya hal materi dan kesenangan duniawi. Ya. Kalau kita mempertahankan nyawa kita, ya tenang-tenang aja di rumah, nonton TV, ya pergi juga kemana-mana orang gak akan tahu kita orang Kristen. Ya, gak akan orang curiga sama kita, aman-aman kita, tenang-tenang kita jadi orang Kristen. Karena kita cuma percaya, ya. Banyak orang yang menjual jiwanya demi kemakmuran, posisi, ketenaran, dan lain-lain. Kenapa banyak orang menjual jiwanya untuk ketenaran, untuk jabatan? Karena dia cuma sekedar percaya. Cuma sekedar percaya, tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak anak Tuhan malu memberitakan Injil. Malu. Takut. Malas bersaksi, cari jiwa. Dan punya alasan yang begitu baik, punya alasan yang begitu tepat. Saya sibuk, saya capek habis kerja, pulang malam, enggak punya waktu. Jam 5 pagi udah berangkat, pulang sampai rumah jam 9. Capek, enggak ada waktu buat beritain Injil, buat bersaksi, apalagi cari jiwa. Padahal yang dilakukan adalah cuma karena demi kenikmatan jiwanya. Demi dirinya sendiri. Jadi terakhir saudara, jika hari ini kita hanya mementingkan kenikmatan jiwa, kita tidak mengikuti Tuhan dengan setia dan memberitakan Injil-Nya, kelak kita akan menderita sengsara hukuman atas jiwa kita. Tetapi jika hari ini kita rela kehilangan kenikmatan jiwa karena Tuhan, kita akan beroleh kenikmatan penuh atas Tuhan bagi diri dan jiwa kita. Juga pada zaman yang akan datang. Saat dia kembali kedua kali. Saat dia memerintah. Dan saat kita hidup kekal bersama dengan dia. Amin. Mari saya undang para pelayan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami menyadari pagi hari ini betapa sungguh mulia karyamu di dalam hidup kami. Betapa sungguh berharganya panggilanmu di dalam hidup kami. Sesungguhnya tatkala kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma hanya di iman kami, bukan hanya hati kami percaya, tapi perlu mulut kami mengaku. Perlu mulut kami memberi kesaksian bahwa Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Tanpa kami mengakui mulut kami cuma hanya menjadi orang yang dibenarkan. Orang percaya yang dibenarkan. Tetapi tatkala kami mengakuinya juga dengan mulut kami, bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, maka kami beroleh selamat.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami diselamatkan, Tuhan. Itulah firman-Mu ya Bapa. Dan biar pagi hari ini firman-Mu menyadarkan kami, membangkitkan kembali iman kami, membenarkan kembali pengertian-pengertian kami yang salah, pemahaman-pemahaman yang salah. Pagi hari ini beribu-ribu alasan Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Alasan yang membuat kami tidak dapat memberitakan Injil. Alasan yang membuat kami tidak dapat memberikan kesaksian tentang Engkau Tuhan. Alasan-alasan yang membuat kami tidak dapat membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, kami buang semua itu dari hidup kami. Kami mau menerima pewahyuan yang baru. Kami mau menerima terang yang baru. Kami mau menerima keberanian yang baru. Bukan ketakutan, tetapi keberanian untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Untuk hidup menjadi milik-milik Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Mari akui Dia di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah di hidupku. Dialah Tuhan di hidupku. Dialah Yesus Tuhan. Dan tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Allah di hidupku. Ya Yesus, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia hari-hari ini bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau hari ini iman kami goyah, walau hari ini banyak masalah dalam hidup kami, walau hari ini hidup kami digoncangkan, tetapi satu yang kami akui, satu hal yang pasti, Engkau tidak pernah tergoyahkan ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Mari sama-sama. Ku
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Kau Tuhan yang kami puji, Kau yang kami sembah selamanya. Engkau Allah dunia, semua Kau tak pernah tergoyah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan Allah. Sembah Dia. Engkau kami puji, kami sembah, Engkau Yesus Tuhan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami agungkan, namamu Yesus, namamu Tuhan, berkuasa atas muka bumi ini, Engkau yang berkuasa atas hidup umat-umat-Mu, atas gereja-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, perkasa, Engkau Allah yang mengagumkan, Engkau pencipta langit dan bumi. Siapakah yang akan menjadi lawan-Mu Tuhan? Kau Tuhan hidup kami, penebus kami, penyelamat kami. Kau Allah yang mati bagi dosa kami, Kau Allah yang bangkit bagi kami. Kami memuliakan-Mu, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Gereja-Mu berseru, gereja-Mu mengandalkan-Mu. Engkaulah Tuhan atas gereja kami, Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Yesus. Terangi hati kami, Roh Kudus, kami percaya kepada nama-Mu, kami mengakui Engkau Yesus adalah Tuhan, kami adalah milik-milik-Mu Tuhan. Hidup kami serahkan kepada-Mu untuk melayani Engkau Tuhan. Kami mau setia, kami mau ikut kemanapun Kau pergi. Kami mau berdiri teguh, teguhkan iman kami, Roh Kudus, kuatkan kami, utus kami untuk menjadi pemberita Injil-Mu, utus kami untuk memberikan kesaksian, untuk bawa jiwa kepada-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan atas muka bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga seperti di bumi seperti di surga.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup kami, hati dan pikiran. Bukan sekedar mengubahkan hidup kami, tapi firman-Mu boleh kami akui di dalam mulut kami. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Kami mengaku melalui mulut kami bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan hidup kami adalah milik Tuhan. Gereja-Mu milik-Mu ya Tuhan. Kami yang adalah bagian daripada tubuh Kristus adalah milik-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas gereja kami, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah berfirman kepada kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami teguh di dalam Engkau. Apapun yang kami boleh hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang selalu beserta kami ya Bapa. Kami tidak gentar Tuhan, karena Engkau yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mau pakai dia lebih lagi ya Bapa. Engkau mau terus pakai Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Agar boleh banyak jiwa Tuhan dimenangkan melalui kehidupannya ya Bapa. Engkau mau pakai keluarganya Tuhan. Engkau mau pakai menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, khususnya untuk gereja-Mu ya Bapa, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu yang ada di GKPI ini Tuhan, boleh terus Tuhan hidup Tuhan dipulihkan Tuhan. Terus hidup boleh bersatu Tuhan Yesus, boleh terus mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam segala apapun yang kami hadapi Tuhan, kami boleh tetap teguh di dalam iman kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, Engkau yang selalu memberikan kami keteguhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kalau anak-anak-Mu ada yang lemah, berikan kekuatan Tuhan untuk dia boleh tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan boleh mempunyai hati yang rindu Tuhan. Untuk kami Kau pakai Tuhan, kami boleh rindu Tuhan, untuk kami Kau pakai menjadi penuai Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, banyak ladang yang sudah menguning Tuhan. Kami siap mau dipakai Tuhan, untuk kami boleh menuai jiwa-jiwa ya Bapa. Terlebih Tuhan yang agar kami Tuhan boleh menjadi berkat firman-Mu. Indonesia, kami percaya Tuhan, kami berdoa, kami berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap bangsa kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Biar damai sukacita surga Tuhan boleh memenuhi bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni segala kesalahan bangsa kami Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan para pemimpin bangsa kami Bapa. Biarlah Tuhan, dia boleh mempunyai hati yang takut akan Engkau Tuhan. Yang mempunyai hati yang boleh mengasihi jemaat-jemaat-Mu Tuhan.
rakyat Indonesia ya Bapa. Kalau ada hati-hati yang membawa Tuhan Yesus akan tidak damai bangsa ini Bapa. Bapa kami percaya Engkau jamah setiap hati ya Bapa. Biarlah dia boleh mempunyai hati, boleh mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan pemimpin kami, bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya silakan duduk. Saudara, setelah mendengar firman Tuhan ini, masihkah kita takut? Masihkah kita malu? Tidak? Masihkah kita cemas? Ya, biar pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kita. Ya, menegur kita. Ya, tinggalkan ya pemikiran yang lama, pandangan yang lama. Dan hari ini percaya, kemanapun kita pergi, kita membawa nama Tuhan. Amin. Kemanapun kita diutus, kita mau bersaksi. Menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Memberitakan Injil. Ya, dimanapun. Bawa jiwa kepada Tuhan. Mari semua sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Untuk firman yang menguatkan kami, mengubahkan cara pandang kami. Firman ini boleh Tuhan terus menjadi rema di dalam hidup kami. Untuk kami boleh belajar ikut Tuhan, lebih militan lagi, lebih dahsyat. Kami tahu Tuhan aniaya demi aniaya terus kami alami. Hari ini, baik fisik, baik melalui saudara kami, melalui orang-orang di luar sana Tuhan. Baik juga dalam diri kami, melalui pikiran kami, melalui hati kami. Mungkin banyak aniaya yang kami alami sehingga menggoncangkan iman kami, membuat kami lemah, membuat kami putus asa. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami telah dengar firman. Biar kami terus boleh berani di hadapan Tuhan. Untuk berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan kami menjadi kesaksian bagi hidup kami. Untuk kami juga boleh menyaksikan kasih Tuhan kepada orang yang belum percaya. Pakai kami, utus kami ya Tuhan, gereja-Mu, umat sidang jemaat-Mu Tuhan. Untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang berani. Menjadi penyelamat-penyelamat jiwa, penjala-penjala jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu saudara, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita. Yang selalu memberi kekuatan perlindungan, damai sejahtera Allah turun atas kita semua, atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita. Berkat yang berlimpah atas hidup pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Firman-Mu ya dan amin, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan melihat video pengumuman. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus.
dalam Selamat pulang Tuhan Yesus